Ulangi lagi. Tadi mati. Baiklah teman-teman, izinkan saya untuk memulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 terdiri dari anggota yaitu Rahma Aulia Rosanti, Revi Aulia Putri, dan saya sendiri Rian Nur Rahman akan mempresentasikan materi obat-obatan tertentu. Next. Untuk pengertian obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obatan tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Peraturan tentang obat-obatan tertentu diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2018. Next. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis obat-obatan tertentu. Menurut peraturan terakhir, obat-obatan tertentu terdiri dari 6 jenis obat, yaitu yang pertama adalah tramadol. Tramadol merupakan obat golongan analgesik sentral. Penggunaan utamanya adalah sebagai terapi analgesik pada nyeri neuropati atau nyeri saraf, ataupun terapi adjuvan atau tambahan pada nyeri kronis. Yang kedua yaitu trihexylphenidil, yaitu obat antikolinergik yang digunakan untuk mengatasi gangguan Parkinson atau gangguan pergerakan, baik yang bersifat degeneratif maupun yang diakibatkan oleh penggunaan obat, misalnya obat antipsikotik. Yang ketiga yaitu amitriptyline. Amitriptyline merupakan obat antidepresan yang digunakan untuk mengatasi depresi dengan cara meningkatkan adrenalin dan serotonin di saraf pusat sehingga meningkatkan semangat dan gairah. Yang keempat yaitu chlorpromazine. Chlorpromazine merupakan obat antipsikotik yang digunakan pada terapi gangguan kejiwaan dengan kerja utama pada reseptor dopamin dan serotonin atau antagonis. Yang kelima yaitu haloperidol. Sama seperti halnya chlorpromazine, haloperidol juga merupakan obat antipsikotik yang bekerja pada reseptor dopamin sehingga mengurangi gejala psikosis seperti halusinasi, delusi, dan sebagainya. Untuk yang keenam yaitu dextromethorphan. Dextromethorphan merupakan satu-satunya dalam golongan bebas terdiri dari 6 jenis obat-obatan tertentu. 5 obat sebelumnya merupakan obat keras. Dextromethorphan merupakan antitusif turunan opioid seperti kodein dengan rotasi optik yang berlawanan sehingga tidak memiliki efek adiksi dan analgesik. Next. Adapun cara pengelolaan obat-obatan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengelolaan bahan obat atau obat-obatan tertentu meliputi kegiatan. Yang pertama adalah pengadaan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pembuatan, yang keempat penyaluran, yang kelima penanganan obat kembalian, yang ketujuh penarikan kembali obat atau recall, yang kedelapan pemusnahan, yang kesembilan pencatatan dan pelaporan. Next. Untuk pengadaan obat-obatan tertentu menurut undang-undang, pengadaan obat-obatan tertentu termasuk baku pembanding, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dapat dilakukan melalui impor langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, selain pengadaan melalui impor langsung, industri farmasi dapat melakukan pengadaan bahan obat-obat tertentu termasuk baku pembanding melalui PPF sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengadaan bahan obat atau obat-obatan tertentu melalui impor harus mendapatkan persetujuan dari kepala badan berupa SKI border sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pengadaan bahan obat dari PBF harus berdasarkan surat pesanan. Yang kelima, surat pesanan atau SP sebagaimana dimaksud pada butir A4 tadi. Next. Untuk yang selanjutnya adalah penyimpanan obat-obatan tertentu.
Untuk yang pertama, bahan obat dan obat-obatan tertentu termasuk produk antara, produk ruahan, sampel pertinggal dan baku pembanding baik yang dalam status karantina maupun yang sudah diluluskan wajib disimpan di gudang yang aman berdasarkan analisis resiko masing-masing industri farmasi. Beberapa analisis risiko yang perlu dipertimbangkan antara lain akses personil dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Yang kedua, penyimpanan bahan obat atau obat-obatan tertentu yang rusak atau kedaluarsa disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari bahan atau obat-obat tertentu yang lainnya. Memberi penandaan yang jelas dan membuat daftar bahan obat atau obat-obatan tertentu yang rusak dan kedaluarsa. Melakukan investigasi apabila terdapat selisih stok saat stok opname untuk mendapat akar permasalahan dan dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Hasil investigasi dan tindakan perbaikan atau pencegahan harus didokumentasikan. Yang terakhir, setiap kehilangan bahan obat atau obat-obatan tertentu selama penyimpanan harus dilaporkan ke Badan POM. Next. Untuk selanjutnya adalah pembuatan obat-obatan tertentu. Menurut undang-undang, pembuatan obat-obatan tertentu itu dilakukan dengan cara yang pertama, setiap penyerahan bahan obat dari bagian gudang ke bagian produksi harus dilengkapi dengan dokumen serah terima. Yang kedua, penimbangan bahan obat harus disaksikan oleh minimal supervisor. Yang ketiga, proses pengolahan dan analisis termasuk pengolahan ulang harus memenuhi ketentuan CPOB terkini. Yang keempat, setiap pelulusan obat-obatan tertentu harus didahului dengan pengkajian catatan batch secara seksama oleh apoteker penanggung jawab, pemastian mutu untuk memastikan tidak ada diversi dalam tiap tahap proses tersebut. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Revi. Baik, saya izin melanjutkan materi yang tadi dijelaskan oleh Mas Rian. Penyaluran obat-obat tertentu. Penyaluran obat-obat tertentu terdiri dari 1. Obat-obat tertentu yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Kedua, industri farmasi obat tertentu hanya disalurkan ke PBF, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan toko obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, apabila obat-obat tertentu disalurkan ke fasilitas distribusi, harus dipastikan bahwa fasilitas tersebut menerapkan prinsip cara distribusi obat yang baik dan sesuai kualifikasi pelanggan yang ditetapkan oleh masing-masing industri farmasi. Harus dilakukan verifikasi terhadap surat pesanan obat-obat tertentu oleh apoteker penanggung jawab pemastian mutu atau apoteker yang ditunjuk oleh apoteker penanggung jawab pemastian mutu. Yang kelima, ada verifikasi terhadap surat pesanan obat-obat tertentu. Next. Mas Rifki, next. Sebentar Mbak, sinyalnya ini agak lag. Selanjutnya, penanganan obat kembalian. Penanganan obat kembalian pada obat-obat tertentu terdiri dari 1. Pengembalian obat-obat tertentu harus disertai dengan surat pengembalian obat yang diketahui oleh apoteker penanggung jawab sarana. Kedua, penerimaan obat-obat tertentu kembali harus disertai surat mengembalikan dengan dilengkapi fotokopi dokumen pengiriman atau faktur penjualan dan atau surat penyerahan barang. Yang ketiga, personil yang berwenang dalam penanganan obat-obat tertentu kembali harus melakukan verifikasi kesesuaian antara fisik barang dan informasi dalam surat pengembalian barang
dan fotokopi dokumen pengiriman atau faktur penjualan dan atau surat penyerahan barang. Antara lain meliputi nama produsen, kekuatan sediaan, jumlah obat, nomor batch, dan tanggal kedaluarsa obat yang dikembalikan. Yang keempat, ada obat-obatan tertentu dikembalikan harus dikarantina dan disimpan sesuai dengan butir B1. Selanjutnya, tindak lanjut atau keputusan terhadap status obat-obat tertentu kembali harus dilakukan berdasarkan evaluasi dan bagian pemastian mutu. Next. Selanjutnya, ada penarikan obat kembali pada obat-obatan tertentu. Tata cara penarikan kembali obat-obat tertentu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penarikan obat adalah proses penarikan obat yang telah atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label. Next. Selanjutnya, ada tahap pemusnahan obat-obatan tertentu. Terdiri dari harus tersedia daftar inventaris bahan obat dan obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan sekurang-kurangnya mencakup nama, bentuk dan kekuatan sediaan, kuantitas obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, ada kebenaran bahan obat dan obat-obat tertentu yang akan dimusnahkan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang disetujui oleh Kepala Bagian Pemastian Mutu bahwa obat dan obat-obatan tertentu sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan dan atau diedarkan. Keempat, ada pelaksanaan pemusnahan, pencegahan diversi, dan pencemaran lingkungan. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh apoteker penanggung jawab produksi dan disaksikan oleh petugas balai besar atau balai POM atau dinas kesehatan setempat. Yang kelima, ada pelaksanaan pemusnahan harus mempertimbangkan kapasitas tempat pemusnahan, ketersediaan petugas pelaksanaan pemusnahan, dan ketersediaan saksi. Yang keenam, ada kegiatan pemusnahan harus didokumentasikan dalam satu yang ditandatangani oleh pelaku dan saksi. Next. Selanjutnya, ada tahap pencatatan dan pelaporan obat-obatan tertentu. 1. Pencatatan. Industri farmasi wajib membuat pencatatan serta tertib dan akurat setiap tahap pengelolaan, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penanganan obat kembali, pemusnahan, dan inspeksi diri, serta mendokumentasikannya. Yang kedua, pelaporan. Pelaporan industri farmasi wajib membuat, menyimpan, dan mengirimkan laporan terkait pengelolaan bahan obat dan obat-obat tertentu. Next. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.